Kita sekarang mengkaji judul babnya adalah Syaraf, bismillahirrahmanirrahim, Syarafudz dzakirina min hadhil ummah. Kemuliaan orang-orang yang berzikir di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil qail mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Atau al-hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadal iman. Kalau kita menyadari kemuliaan sesuatu yang kita lakukan, itu tambah semangat. Nah, gitu loh. Sampean gelem ndak? Jam Yamene iki nang Surabaya. Sepeda motoran. Waduh, saat meneh ae. Tapi lek gek kono jenenge sampean sapa? Abdu. Wah, golek wong Surabaya sampean nanti dikek dhuwit 500 juta, men. Ro fadilah berangkat terus gak usah ditunda. Lah gitu toh. Sesuatu itu kalau kita ketahui keutamaannya dan fadilahnya, maka kita tambah semangat. Ngono. Fadilahe game online. Iku akeh sing seneng ngene. Fadilahe marketing online. Itu kan yo ngono ya. Iku lek ketemu fadilahe ngono semangat kabeh wong-wong iki. Maka kita juga begitu ini mengkaji kemuliaan, keutamaannya berzikir kepada Allah Ta'ala. Saiki lak bulan Rabiul Awal loh. Aspek yang paling mudah Anda ikuti dari Rasulullah itu apa? Sampeyan tok tak duduhi. Wong-wong iki rata-rata lek maulutan mesti maca surat Al-Ahzab selikur. Wah, iki ustaz maulidan iki. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian itu teladan yang baik. Liman kana yarjullah ay yarju thawabullah yarju liqa Allah. Bagi siapa yang kepingin ketemu sama Allah, bagi siapa yang kepingin pahala dari Allah. Terus dia meyakini adanya hari akhirat. Pucuk ayat ini Al-Ahzab ayat selikur ini wa dzakarallaha katsira. Siapa yang kepingin banyak berzikir kepada Allah, nyuntuh Rasulullah. Jari Sayyidatina Aisyah itu gini, iki garwane Rasulullah, istri Rasulullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi Muhammad itu berzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Mungkin ada sing takon iki jurat ini. Lah lagi number 2 and number 1. Jari jeding. Itu pun momen ketika beliau tidak berzikir kepada Allah. Sehingga ketika keluar beliau memohon ampun kepada Allah karena kelalaian itu. Ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Yang kami harapkan. Lah ngono sih. Iku Rasulullah, Pak. Ya siji. Nomor loro. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ucapannya ya zikir lek ana apa-apa. Ucapane lek ana apa-apa zikir. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Terus ngomong apa? Untuk lali ngomong. Arek-arek iki ae sing murojaat. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu didendeni. Iku intelijen mungsuhe kate ngepung sampean. Pasukan lawan siap-siap ati ngentekno sampean he wong Islam. Berita menakutkan itu direspon para sahabat dengan apa? Ngurung sik gorong, fazadatum imana. Imane tambah. Ya iki sing tak anteni. Seraya mereka menyambutnya dengan kalimat cukuplah Allah bagi kami, dia sebaik-baiknya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sepanjang saya ini kan sufi ya, suka film. Saya sejauh nonton film itu,
Wong barat iku lek golek ketenangan iku mesti kubang. Tukaran mbek bojo tek. Nang bar. Lah ngono sih. Tapi lek wong Islam iki wudu. Bahkan mari tukaran ambek bojone mabuk ke senang biru mulai no zikir maca Yasin. Semua bu alkohol maca Yasin karo astagfirullahaladzim. Wah bu alkohol Yasinan. Santri ngetop. Ini kisah nyata tuan-tuan. Kisah nyata. Saya melihat sendiri dan mencium baunya. Ngono yo. Santri masih mari kubam mari tukaran mbek bojone sik. Sampeyan tutuk ndi Mas? Mari tutuk senang biru nang alun-alun. Mari ngalun muli. Terus maca Yasin. Tapi karo alkohol kan. Diterima apa ndak? Karo ngene. Tapi iki titik poinnya itu adalah santri ku lek ana apa-apa iku sik zikir. Bahkan sampean ana sopir mikrolet banter sampean dadi penumpangi astagfirullahaladzim. Berzikir sih sampean. Kita tengok iki. Kemuliaane wong berzikir iki apa? Kemuliaane wong berzikir. Sing santri ngrungokno. Redaksi bahasa Arab. Wa minasyarafil ladzi iddakharahu Allahu li hadzal ummah. Di antara kemuliaan yang Allah sediakan untuk umat ini adalah ma'addahu Allah Ta'ala lidzakirina minal fadli wath thawabi bidzikrihim, yaitu apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang rajin berzikir berupa karunia, pahala disebabkan mereka itu mau berzikir. Wa qad jama'tu jumlatan sholihatan min dzalika. Saya sudah menghimpun tentang keutamaan-keutamaan hal itu, nadzkuruha insyaallah fima ya'ti. Tak sebutno mari ini. Oke, al-awwalu nomor 1 kemuliaan zikir. Gue iki critakno nang bojone sampean, nang anake sampean. Karena salah satu cara memantik semangat beramal itu adalah menyebutkan keutamaan. Wong sing jarang berbicara tentang fadilah amal, biasane ngelakoni apa-apa iku males. Wong iku lek Jumatane senengane telat, mesti gak tahu maca hadis. Waman jaa fi saatil ula. Lah ngono sih. Sing datang momen pertama oleh seolah berkorban unta. Lah ngono sih. Jadi semangat ngono lho rek. Nah, ini juga begitu. Al-awwal sing pertama. Anal abda yastafidu bidzikri khususiyatan la asyrafu minha indahu wa la azaminha ladaihi. Sesungguhnya seorang hamba itu kalau berzikir kepada Allah dia mendapatkan anugerah khusus. Tidak ada yang semulia itu, setinggi itu di hadapan Allah Ta'ala. Wahia apa itu? Ma'iyatul haqqi subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan dengan Allah. Oke, Pak Agung ini konglomerat. Diamini ku ngomong agam. Ya? Dia mendalam banget itu, gak kerong. Mendalam dia, menjerit amin. Nah, orang kalau bepergian dengan konglomerat, Pak Atok ya, mbok nan dia tenang deh. Karena ada kebersamaan. Lek ana apa-apa wis gampang. Tagihane nang kene ya. Lah ngono sih. Lek ana apa-apa tagihane nang kene. Lah lek saiki dibersamai oleh Allah. Dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa rasanya? Oke, kita tengok ya. Nabi Musa itu dibersamai oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim diuncalno nang geni dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menang kabeh wis. Nah, kita tengok sekarang. Kama jaa fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala. Hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Sik gorong iki. Perjeta zikirnya belum. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku senantiasa bersama dia jika dia mengingatku.
Sekarang kamu mengingat istrimu toh, anakmu ini, ibumu. Belum tentu yang kamu ingat itu ingat kamu. Apa meneh calon, aduh. Ya ketok wajah ya ingat, gak ketok aja ya gak ingat. Jadi aja berharap teman-teman ya. Kau tadi Pak? Dikatakan begini, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Saya pernah ke makamnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, pendiri Thariqat Naqsyabandiyah. Beliau bermadzhab Hanafi. Bermadzhab Hanafi itu seneng zikirnya itu sir. Zikirnya itu sir di dalam hati, gak pati. Lewang Indonesia kan madzhab Syafi'i, Brunei, Singapura, Thailand, itu senengannya banter. Wanter wis. Wanter ya. Iku wong Indonesia. Ini argumentasi, siapa yang mengingatku di dalam dirinya, aku juga mengingatnya di dalam diriku. Lek nama Anda itu disebut oleh orang yang derajatnya tinggi ya. Duh, wong iku sik eling aku ta. Ngono. Wong iku sik eling aku ta. Wa in dzakarani fi malain, kalau dia berzikir kepadaku di antara khalayak, dzakartuhu fi malain khair minhum, maka aku mengingatnya di khalayak yang lebih baik daripada khalayak mereka itu. Kita zikir bersama di antara wong akeh sih. Lah nanti Allah itu akan mengingat kita di khalayak yang lebih canggih daripada khalayak kita ini, para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Ini sampai sini. Wa in taqarraba ilayya dzira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an. Aku mendekat kepadanya satu depah. Wa in atani yamshi. Kalau dia mendekat kepadaku berjalan, ataitu huwaruwalah, aku mendekat kepadanya berlari. Bukhari Muslim ini. Bukhari Muslim. Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Artinya Allah itu punya prinsip membalas kebaikan hambanya itu lebih daripada apa yang dia lakukan. Iki rumus iki. Rumus iki. Ambek tonggo nu ngeteri gedang goreng nu meneh dikirimi tape. Karena equal padha menungso ni. Lagu ini, gini ngirimi tempe, mene dia ngirimi menjes, equal, podo kan? Tapi Allah Taala syakiron alimah, maha mensyukuri kebaikan hambanya, lagi maha mengetahui bagaimana cara membalas seorang hamba. Oke ya? Yang berikutnya, wa huwa yastafidhu hadzal maqam bimujarradi iqbalihi wa ishghalihi bidzikri. Loh, dia itu loh mendapatkan kedudukan semulia itu. Bondone ku simpel banget. Mek sibuk berzikir. Kata Liman, aku gak pernah cerita nang sampean. Saya dulu itu banyak menghabiskan hidup saya itu banyak kepada komunitas berzikir. Isine wong iku seneng zikir tok ora pati mikir. Ketika saya nang Malang, iku ketemu arek nom-nom penggaweane mikir tok ora tau zikir. Lak ngono ah. Iku rata-rata uteke pedhot. Sarafe uteke pedhot. Baduke panas. Dadi liyane golek ketenangan iku nang ndukur gunung. Golek gak tenang ngono mudhun. Golek gunung sing liyane. Ngono. Menenangkan diri Ustaz. Wis ngono lah. Ikhwatal iman rahimakumullah, padahal sosok yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Ya zikir ya gelem mikir lah ngono sih. Naudzubillah dari jenis manusia yang keempat, wis gak zikir, gak gelem mikir. Iki wis naudzubillah lah sing ngene iku.
Nah, kita ini kepingin menyeimbangkan itu. Istilahnya sosok intelektual muslim yang sempurna. Ya akeh zikire, ya akeh mikire kan. Oke ya, ayo ya. Yang berikutnya. Yaqulullahu ta'ala. Allah berfirman menegaskan. Ini riwayat Imam Ibnu Majah sama Ibnu Hibban rahimahumallah. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ana ma'a abdi idza huwa dzakarani. Saya senantiasa bersama hambaku apabila dia mengingatku. Belum selesai ini. Wa taharrakat bi syafatahu. Dan lisannya bergerak karena mengingatku. Awake dhewe kadang-kadang lak isin lah, kayak ndegur bis ngono zikir. Ono kode lewat lah ngono. Padahal iku ya mulya. Ini menghalangi kok malah kasih tolong gue jajarku gue. Pengalaman. Ya Allah. Saya itu ketemu orang ahli zikir. Zaman si SMP, si SMA ketemu ahli zikir. Teman-teman satu pondoknya itu sampai menceritakan profil beliau. Iku dek, ngono cerita. Lek numpak bis ngono mesti mewanggen nggih mburi dhewe sing ya apa gak jejer wong wedok. Jadi terkenal sak kanca pondokan paling khusyuk. Dadi liyane ndingklu elek mlaku. Ternyata zaman kita itu masih ada orang seperti itu. Ngene ku ono. Yes gak malu untuk berzikir, gak malu. Gak malu. Oke ya. Jadi bergerak mulutnya mengingat Allah itu dipandang keutamaan di sini. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan kalau Anda membaca kitab Fadhailul A'mal, Fadilah Zikir, berzikirlah kepada Allah, gerakan lisan Anda sampai orang munafik mengira Anda itu berbuat riya. Berbuat riya sampai orang munafik atau sampai manusia itu menuduh Anda berbuat riya. Oh, zikiro wis. Zikiro gak apa-apa. Yang berikutnya, wa dzikru ahabbul a'mali ilallahi ta'ala. Zikir itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Qala Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang menjelang Rasulullah wafat dikirim tugas ke Yaman, ke negeri Yaman. Ulama si enom usia 26-27an dikirim dakwah. Beliau menyatakan begini, inna akhira kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu. Sesungguhnya di antara percakapan terakhir sebelum aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini repot nih. Upacara pelepasan nih sahabat Mu'adz ini Rasulullah ini ngomong sing semoga dhewe iso geblak kok. Ngene, "Hei Mu'adz, boleh jadi ketika engkau pulang ke Madinah nanti engkau tidak mendapati aku. Engkau hanya mendapati kuburku." Lah dhewe iso geblak nih. Lu ngoten ya Rasulullah. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal. Sesungguhnya percakapan terakhir ketika aku menjumpai Rasulullah SAW sebelum ditugaskan ke Yaman, ankultu, aku mengucapkan kepada beliau, takon, ayul a'mali ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Sampai hafal lagi ya. Sing nom-nom iki. Antamuta, engkau meninggal, walisanuka radbun min dzikrillah. Engkau meninggal dunia dalam keadaan lisan Anda itu basah karena mengingat Allah. Kenapa fenomena yang disebutkan Kak radbun? Radbun itu kita ini menyebut kurma sing sik enom ini kurma basah, rutop jenenge. Lawane yabis. Yabis itu kering. Radbun itu basah. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Seiling pelajaran biologi. Pernahkah mulut manusia itu kering? Tidak sampai kering mulutnya menungso iku mati sampai.
senantiasa mulut manusia itu akan terpompakan ada kelenjar sing moro-moro nelesi. Sampeyan gak usah jauh lho. Apa meneh teko telat, zikir wis mari, segone wis nyepak mek delok tok. Metu kabeh kelenjar ludahe sampean. Waduh rek. Wis mangane sik suwe iki, ceramane sik suwe iki. Itu basah sampean. Ya, 3 pasang kelenjar ludah ini membasahi secara periodik. Artinya engkau meninggal dalam keadaan lisanmu itu terus menerus berzikir kepada Allah Ta'ala. Jarang ketemu ini. Jadi kita ini hidup pada zaman sing siji ekstrem ngilokno wong zikir, sing siji malas zikir. Lah ngono sih. Tapi cita-citane padha kabeh. Apa itu? Menutup kehidupan dengan kalimat la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah tapi gak tahu. Ayo sampean sing jarang-jarang kendurenan, jarang ngonyong la ilaha illallah. Pas mulai nang kampung ae, waduh rek, tang puluhan nek melo ae la ilaha illallah. Ya kan? Ini kita ini hidup pada 2 kutub pada ekstrem ini lho. Sing siji ngelek-ngelekno, sing siji kebanderan ini. Sampai berbagi tonggone lah ngono. Nah, wis ya. Ini sifatnya infiradi. Sing iki pribadi. Ya sebanyak berzikir pokoknya. Terus yang berikutnya. Nah, ini kesukaannya para ulama-ulama ahli zikir. Hadis yang saya bacain. Wa dzikru khairu a'malina wa azkaha inda rabbina. Berzikir itu adalah sebaik-baiknya amal, paling sucinya amal di sisi Tuhan kita. Wa aqwal asbab li raf'i darajatina, dan sebab yang paling kuat untuk meninggikan derajat kita. Wa khairun min qitalil a'da'i bila ikhlas, dan itu lebih baik daripada memenggal kepala musuh dengan tanpa ikhlas. Ono lho wong berperangi gak ikhlas iki ono. Terus yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau ndak aku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal kalian, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Tuhan kalian, raja di raja kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, lebih potensial untuk meninggikan derajat kalian. Wa khairin min infaqidz zahabi wal waraq, dan itu lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Wa khairil lakum an talqau aduwakum, dan itu lebih baik daripada engkau berjumpa dengan musuh di medan perang. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, mereka berusaha memenggal kepala kalian dan kalian pun berusaha memenggal kepala mereka. Qalu, para sahabat jawab, bala ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah. Nabi bilang, zikrullah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Qala Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ulamanya sahabat itu bilang begini. Ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibandingkan berzikir kepada Allah. Saya tanya kepada Anda memiliki waktu-waktu tertentu berzikir atau tidak? Zikir pagi, zikir petang, tapi lak dhewe rata-rata. Mbok yo kebiasaan itu dibangun bersama anak-anak kita. Moco subhanallah wa bihamdi subhanallahiladzim bareng-bareng ping 100. Sahabat Abdullah bin Umar ini ngitung Rasulullah. Senengannya lak ndengke ya sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah mau apa itu? Rasulullah itu membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuhanku ampuni aku, terima taubatku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Dia itu ngambil sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah satu kali duduk mau coping 100. Rabbi firli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. Lha iku lafaz untuk Rasulullah ya. Kudu gaenanku iku. Iku lafaz untuk Rasulullah itu. Riyadhus Shalihin ana. Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus satu lagi terus tanya jawab. Wa dzikru yaskulul quluba wa yajluha wa yunji min adzabillah. Berzikir itu mencemarlangkan, menyemir, dadekno mencorong hati dan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu itu punya pencemerlang. Pencemerlang. Sapa sing dibantal? Terutama arek kos-kosan. Fotonku iku gambare iler, burek. Iku lak terjadi to? Aku takon arek kos-kosan karo arek pondokan. Terjadi apa ndak, Yud? Terjadi ya? Tapi lek sing ana bojo koyo aku, Pak Andi, Pak Wawang ini iki seminggu sepisan diganteni. Arek kos-kosan iku saken, gak ono sing ngurus. Saken arek-arek iku. Ya? Lah, segala sesuatu untuk penyemerlangi. Sepatu yang ngono disemir, mobil yang ngono di apakno jenenge? Poles. Lah ngono ku ya. Kamera handphone digosok. Ngono lah. Segala sesuatu itu ana pencemerlangi. Wa inna soqalatal qulubi dzikrullah. Pencemerlang hati itu adalah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Wa ma min syai'in anja min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibandingkan berzikir kepada Allah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah." Apakah tidak pula berjihad di jalan Allah? Qala, "Walau ayadriba bi sayfihi hatta yanqati." Tidak. Meskipun dia mengayunkan pedangnya sampai bisa memenggal kepala orang. Mulya berzikir kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun amalan anjalahu min aminal adzabi min dzikrillah ta'ala kila walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa ayadriba bisayfi hatta inqati. Kecuali apabila dia sampai bisa memenggal musuh tapi dengan ikhlas. Itu baru menyamai berzikir. Artinya gak kena diremehno lho zikir iki. Berzikir gak kena diremehno, Pak. Lafadznya pun begitu umum, begitu luas. Karek milih gini. Karek milih. Zikir Asmaul Husna kena, istighfar kena, la ilaha illallah kena, maca tasbih kena, wake lafadz itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil kena, banyak lah. Wa dzakiru huwa afdalul ibadi darajatan wa a'la rutbatan. Orang yang berzikir itu adalah seutama-utamanya hamba dan seorang hamba yang bakal menduduki derajat yang tinggi insyaallah pada pertemuan yang berikutnya.